Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari makalah kami yang berjudul Perkembangan Dewasa dan Lansia. Baiklah, sebelum itu saya sangat berterima kasih kepada Ibu Lukmawati MA selaku dosen pengajar kami karena telah memberi kesempatan untuk mempresentasikan hari ini. Baiklah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, maka tak cinta maka tak sayang. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga kelompok-kelompok saya. Nama saya Muhammad Apriansa Tanjung selaku moderator di sini. Baiklah, ada teman-teman saya yaitu Anggi Ratna Kusuma sebagai pemateri, Anissa Maharani Abidin sebagai pemateri, ada juga Wahyu Ningtyas sebagai pemateri dan Zenia Regita Cahyani sebagai pemateri. Baiklah, tidak usah berlama-lama karena mungkin teman-teman juga bosan mendengarkan suara saya. Baiklah, materi yang pertama akan saya bawakan sendiri yang berjudul Pengertian Dewasa Akhir. Baiklah, apa itu dewasa air? Masa dewasa air merupakan proses perubahan menjadi tua atau dalam istilah disebut senescensi. Seseorang akan menjadi tua pada usia 50 atau 60 tahun tergantung pada laju kemunduran fisiknya. Usia 60 biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara usia madaya dan usia lanjut karena kondisi kehidupan dan perawatannya yang lebih baik. Kebanyakan pria dan wanita zaman sekarang tidak menunjukkan tanda-tanda ketuaan mental dan fisiknya sampai usia 65 tahun. Bahkan sampai awal 70 tahun, Karena alasan tersebut, ada kecenderungan yang meningkat untuk menggunakan usia 65 tahun sebagai tanda mulainya lanjut usia. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Anissa yang berjudul Karakteristik dari Dewasa Air. Kepada saudari Anissa, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah karakteristik dari masa dewasa akhir. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor fisik dan psikologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap bahwa periode ini sebagai waktunya untuk bersantai. Ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Yang ketiga, terdapat stereotip-stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan bahwa masa tua itu tidaklah menyenangkan. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa orang berusia lanjut itu tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah. Namun, ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas. Adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Yang keenam, adanya perubahan peran. Hal ini terjadi karena mereka tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Yang ketujuh, penyesuaian diri yang buruk. Hal ini timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Dan yang terakhir, adanya keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Kemudian, perkembangan fisik dewasa akhir. Memasuki masa dewasa akhir, banyak perubahan yang mulai terjadi, di mana perubahan-perubahan yang terjadi lebih bersifat kuantitatif dibanding kualitatif. Secara berangsur-angsur, kekuatan fisik pun mulai mengalami kemunduran. Perubahan yang sangat terlihat pada masa dewasa akhir, yaitu rambut yang menjadi jarang dan beruban, kulit mengering dan mengerut, gigi hilang dan gusi menyusut, konfigurasi wajah berubah, tulang belakang menjadi bungkuk, kekuatan dan ketangkasan fisik pun berkurang. Tulang-tulang menjadi rapuh, mudah patah, dan lambat untuk diperbaiki kembali. Sistem kekebalan tubuh mereka pun melemah, sehingga para orang tua biasanya lebih rentan terhadap berbagai penyakit, seperti kanker dan radang paru-paru.
Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Anissa atas penjelasannya tentang perkembangan fisik dewasa akhir. Oke, mungkin menurut saya itu sudah jelas ya dari penjelasan dari Saudari Anissa. Baiklah, materi selanjutnya ini akan dibawakan oleh Saudari Kusuma. Kepada Saudari Kusuma, dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu perubahan pada masa dewasa akhir. Banyak perubahan fungsi organ yang semakin menurun pada masa dewasa akhir ini, seperti menurunnya beberapa sistem saraf dan kemampuan lainnya yang akan dijelaskan berikut. Yang pertama yaitu daya ingat. Penurunan kemampuan mengingat pada lansia semakin lama akan semakin menurun. Kecepatan dalam mengingat suatu kejadian sangat lambat. Hal demikian biasa kita sebut dengan pikun. Yang kedua yaitu indera pendengaran. Di masa dewasa akhir ini, seseorang akan kehilangan kemampuan mendengar suatu ucapan atau bunyi dengan jelas. Karena di masa ini, penurunan pertumbuhan saraf dan organ basal yang mengakibatkan matinya rumah siput yang terletak di dalam telinga. Yang ketiga yaitu indera penglihatan. Penurunan penglihatan akan semakin dirasakan pada masa lansia. Bahkan, pada masa sebelum lansia pun banyak orang-orang yang mengalami rabun jauh ataupun rabun dekat. Yang keempat yaitu indera peraba. Berkurangnya kepekaan yang diperoleh oleh kulit pada masa lansia karena perubahan yang dialami seorang lansia. Kulit menjadi semakin kasar dan mengkerut, sehingga seorang lansia sulit membedakan benda yang ia pegang. Selanjutnya yang kelima yaitu daerah bagian kepala. Berubahnya daerah pada bagian kepala merupakan hal wajar yang dialami setiap lansia. Perubahan demikian merupakan perubahan yang sering kita lihat secara langsung, seperti rambut yang mulai memutih. Yang keenam yaitu daerah tubuh. Pada lansia akan banyak terjadi perubahan-perubahan pada tubuhnya, seperti bahu yang tidak tegap lagi, tidak dapat membawa barang-barang berat, dan berat badan bertambah karena adanya penumpukan lemak pada bagian perut dan paha. Yang ketujuh, daerah persendian. Menurunnya fungsi dari anggota gerak ini akan berakibat melemahnya seorang lansia untuk melakukan banyak aktivitas dan kaki menjadi berat untuk berjalan. Perubahan lain terjadi pada kuku tangan dan kuku kaki pada seorang lansia yang semakin menebal, mengeras, dan mengkapur. Yang kedelapan, perubahan pada kesehatan. Masalah kesehatan yang terjadi pada masa lansia diantaranya yaitu mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, pusing kepala, dan sakit pada lambung, serta insomnia. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Kusuma. Mungkin penjelasan tentang perubahan pada masa fisik dewasa akhir itu sangat jelas dari Saudari Kusuma tadi. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu perkembangan sosio-emosi pada dewasa akhir, yang pada kali ini akan dibawakan oleh Saudari Tias. Kepada Saudari Tias dipersilakan. Baiklah, saya nanti akan menjelaskan perkembangan sosio-emosi pada dewasa akhir. Menurut Erikson, individu yang berada pada masa dewasa akhir harus mengatasi krisis terakhir dari 8 krisis, yaitu integritas dan keputusan. Integritas merupakan keadaan individu yang telah berhasil menyesuaikan diri dengan keberhasilan dan kegagalan dalam hidup, sehingga individu merasa bahwa kehidupan memiliki makna. Lawan dari integritas adalah keputusan, yang dimana ia akan merasa hidupnya tidak berarti, timbul rasa benci dan penolakan di lingkungannya, yang inti di dalamnya perasaan putus asa itu tersembunyi kebencian dan penolakan terhadap diri sendiri. Individu yang seperti ini tidak dapat merasakan kebahagiaan, karena salah satu komponen kebahagiaan bagi individu ini
adalah penerimaan diri. Dapat dikatakan bahwa individu lanjut usia dengan kematangan emosi mampu menyikapi secara positif perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan proses penuaan dirinya. Artinya, individu dengan kematangan emosi mampu menerima tanggung jawab akan perubahan-perubahan dalam hidupnya sebagai tantangan daripada menganggapnya sebagai beban, dan dengan rasa percaya diri berusaha mencari pemecahan masalahnya dengan cara-cara yang aman untuk diri dan lingkungannya, serta dapat diterima secara sosial. Pada akhirnya, individu lanjut usia yang memiliki kematangan emosi akan mampu menerima dirinya sendiri seperti apa adanya, sehingga mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Saudara Apri. Oke, baiklah, terima kasih Saudari Tias atas penjelasannya tentang perkembangan sosial emosi pada dewasa akhir. Baiklah, kita akan memasuki materi terakhir yang akan dibawakan oleh Saudari Zenia yang bertemakan perkembangan psikis masa dewasa akhir. Kepada Saudari Zenia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zenia Rekita Cahyani akan menjelaskan tentang perkembangan psikis masa dewasa akhir. Perkembangan psikis pada masa dewasa akhir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan minat. Perkembangan minat pada masa ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu minat dalam diri sendiri, minat terhadap uang, dan minat untuk rekreasi. Yang kedua adalah perkembangan kepribadian. Menurut Erikson, masa dewasa akhir dicirikan oleh tahap terakhir dari 8 tahap siklus kehidupan. Tahun-tahun akhir kehidupan merupakan suatu masa untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama hidupnya. Jika kehidupan sebelumnya dapat dijalani dengan baik, maka akan merasakan kepuasan atau integritas pada masa tuanya dan sebaliknya. Dan yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Kecepatan dalam memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Selain itu, orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Kecepatan memproses informasi secara pelan-pelan memang akan mengalami penurunan pada masa dewasa akhir ini. Baiklah, terima kasih, kembali kepada moderator. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Oke, bila ada pertanyaan ya tolong bisa ditanyakan, misalnya kurang jelas dengan materi kami ya bisa ditanyakan ya. Kalau sudah jelas ya sudah nggak apa-apa, mungkin nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Baiklah, saya akhiri. Saya selaku moderator Muhammad Abransa undur diri dan saya mohon maaf misalnya banyak salah ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.